Hai, ketemu lagi dengan gua Odo Dan gua Rama Sims di Bagus nonton Bareng. bareng. Ya, tadi gua lagi lihat-lihat. Oh iya, untuk pertama kali kita ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Nah, sekarang kita nih lagi nunggu sahur ya. Betul. Nah, tadi lagi pas nunggu sahur, Hari pertama nih. kita lagi nonton YouTube ya, nonton YouTube review movie. Ada seseorang Pin gitu. Dia menyebutkan satu film Indonesia horor judulnya Kultus Iblis. Ya, di situ dia bilang kalau bla 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 gini gitu ya. Nah, kita mencoba mencari di mana nontonnya, ternyata ada di Netflix. Nah, kebetulan kita ada Netflix juga ya. Langsung kita nonton. Nah, ini kita review. Soalnya dia tuh bulan akhir 2023. Waktu itu belum sempat nonton soalnya kita lagi sibuk pindahan. Banyak film yang bagus juga. Lagi sibuk pindahan ya. Ini diperanin sama Yasamin Yasem dan Fadi Alaidrus. Ntar kita sebutin. Jadi untuk pertama segmennya, soalnya di Bagus Nonton Bareng ini ada segmennya, review movie ya. Betul. Review film ada segmennya. Pertama segmennya adalah sinopsis. Oke. Kisah ini diawali dengan seorang bapak-bapak yang tiba-tiba meninggal ya, atau ditemukan dalam kondisi mati, bro. Kemudian kedua anaknya ini yang juga ternyata anak kembar itu menemukan secari kertas gitu kan yang Di tangan bapaknya. tujuannya tuh menemukan seseorang lah gitu ya. Nah, dengan berbagai macam ilmu dan segala macam dari Google dapatlah nih alamat si desa tempat yang dituju ini. Akhirnya mereka menuju ke tempat yang sahur katanya. tempat ini adalah tempat bersemayamnya orang yang ada namanya di kertas itu. Intinya adalah mereka mau memecahkan misteri ini nih, bro. Ya. Jadi ada apa yang sebenarnya terjadi sama bapaknya? Kenapa tiba-tiba ditemukan dalam keadaan koid? Ya kan? Dan terus dilalahnya jenazah bapaknya hilang. Oh, Makanya hilang. dia nyari ke situ sebenarnya. Jadi pada saat di desa itu dia ketemu sama seorang mbah Yang cukup semok ya. tadi sibuk minum kopi soal kita. Jadi mbahnya nggak tahu nama siapa. Kita agak teralihkan sama mbahnya ya, lu juga kan kayak Enggak sih, biasa aja. Jadi mbahnya, si Naya dan Raka, anaknya itu, Naya dan Raka itu tinggal di rumah mbahnya. Ya. Mbahnya mempersilahkan untuk nginep di rumahnya mbahnya. Dan disitulah Mulai berbagai macam kengerian terjadi. kengerian terjadi. Untuk pertama kalinya Raka digagahi sama mbahnya. Mbahnya ini perempuan ya, bukan laki-laki ya. Jadi Mbah itu adegannya cukup meresahkan ya gitu, karena mbah itu ngeluarin baju terus megang-megang tubuhnya si cowoknya. enggak dibisikin dulu ke Raka. Buka baju gitu. Kalau gue bilang gitu sih, Pak. Kan soalnya kan mbahnya rambutnya dipanjang gitu. Terus ex-hamster gitu. Buka baju deh. Terus udah gitu. Hidupin VPN. Kalau gue bilang wah nih Langsung kan dalam gokil nih. gitu kita langsung kayak banyak adegan-adegan seru sih. Bla 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 jep gitu ya, langsung keadaan sangat Biasa-biasa saja. misterius. Gitu. Adegannya terus bertubi-tubi dan nggak jelas. Intinya gini loh, sebenarnya kan dia datang ke desa itu mau memecahkan misteri mengenai bapaknya ini. Gini, Pak. Pas besok paginya si mbahnya bilang, kamu nggak bisa pulang dari sini, kamu harus ruwetan. Akhirnya harus diruwet. Ya udah diruwet. Nah, pada saat diruwet itu baru ketahuan mbahnya ini adalah pemimpin kultus. Kultus sange. Iblis. Kultus iblis sange. Kultus Mbah Sange. Kultus Mbah Sange. Nah. Jadi mereka melakukan kultus atau ritual untuk mengorbankan bayi untuk menghindari desa itu dari malapetaka. Kira-kira seperti itu lah ya. Koreksi aja kalau salah ya. Pasti salah sih. Gitu. Nah, pokoknya sinopsisnya seperti itu. Ya, si saudara kembar ini salah satu dari dua bayi yang dibawa lari oleh salah satu anggota sekte gitu ya. Ya, ayahnya itu adalah anggota sekte. Mengingatkan kita sama film apa, bro?
Doraemon X apa? Bukan. Anggota sekte. Jadi film ini konsepnya hampir sama seperti Perempuan Tanah Jahanam. Ya, YouTuber yang tadi gua nonton di YouTube sih, YouTuber yang tadi gua nonton emang ada benarnya. Jadi emang sama nih, mirip banget sama si Perempuan Tanah Jahanam. Enggak. Sebenarnya konsepnya sama, cuman eksekusi filmnya mulai dari aktingnya atau ceritanya itu emang setengah-setengah, maksudnya tuh nggak all out. Ada beberapa adegan, aku tuh masuk adegan belum nih? Belum. Udah Jadi tutup aja dulu sinopsisnya ya. Jangan lama sinopsisnya, mau filmnya berasa panjang. ya baru kita ke adegan yang dimana lu bikin lu muntah. Adegan yang paling gue suka tuh waktu adegannya Mbah masuk ke kamar secara meresahkan gitu kan, terus Iya, ini udah nggak salah lagi nih, Mbahnya buka baju gitu kan, terus si Kevinnya dibukain baju ya. Enggak, kalau itu bilar nyamperin. Kalau itu kalau sebenarnya kalau adegan itu mendukung cerita sih, itu mendukung cerita nggak yang gua tanya? Mbahnya itu kenapa harus menggagai si Raka sih? Plot hole nggak sih? Maksudnya untuk apa dia bercinta seperti mendukung ini? cerita nggak sih? Enggak ya? Apa dia pengen punya anak dari si Rakanya? Enggak juga kan. Enggak. Ya komen di bawah lah ya Kalau dia pengen punya anak dari Rakanya, tapi kita harus nonton 3 kali baru. Kalau dia pengen punya anak dari Rakanya, ya udah Rakanya sama Nayanya pulang aja. Kan dia udah ada benihnya di dalam perutnya gitu kan. Mbahnya ini loh. Kalau dilihat itu kan mbahnya udah umur 70-an ya, 60-an ya. 50 tuh lagi itu-itunya tuh. Enggak, 60. Ya pokoknya itu adegan 60 lah, 60. Yang paling gue suka tuh 60. Adegannya apa? Menginspirasi banget ya. Inspirasi apaan? Film kayak gitu menginspirasi. Ya kalau adegan yang itu gue paling seneng gitu ya. Maksudnya yang ini ya lah ya, yang ikonik lah bagi gue gitu. Nggak terlupakan ya. Yang tak terlupakan itu di mana Nayanya udah ketangkep sama terakhir nih sama kultusnya, tiba-tiba si mbahnya tuh megang pisau begini kan, dua tangan tuh begini gitu kan, ini karena gue megang begini, si Nayanya beginiin pisau, tak, musinya tuh kan kehantam sama pisau mbahnya dong. Iya. Mbahnya kan nggak begini megang. Ya, kayak gini lah, gue mbahnya nih, Kan gue gini, ya. Tuh Nayanya begini kan. Dia mbahnya pasti begini dong. Tuh tembus ke sini nih berat. Tembus ke sini. Nancep di sini. Tiba-tiba dia mbahnya nancep, tak, tuh asik nggak tuh gitu. Jadi kayak nggak masuk akal aja. Mau gagahin kakak gua lo kata dia gitu. Jadi itu nggak masuk akal, itu yang paling gila. Cuman pengen bikin gore tapi setengah-setengah gitu. Kesannya kayak pengen bikin dramatis. Kesannya kayak mau buru-buru habis. Kalau mau tuh jangan begini lah, kan rasa ketakutan itu tidak mungkin begini. Begini apa nungguin Pak? Begini aja di lehernya. Gitu. Mungkin susah kali bikin nembus gitu. Iya, repot. Gitu susah gitu. Tewas lah si Mbah Semok tadi kan. Itu gila, gua keinget sama adegan di mana kultus-kultusnya pengikut-pengikut kultus iblis ini pada mati. Gua keinget sama film Medium. Ya, yang buat Banjong itu ya. Banjong sama Korea ya, sutradara Korea. Yang bikin The Wailing. Ternyata pas mbahnya ditempel dulu tuh sebelum diginiin sama ini, ditempel dulu sama jimat. Yang semua pengikut kultusnya itu saling bunuh. Bunuh diri, Pak. Oh, saling bunuh diri. Tapi bacokin juga sama mbahnya. Mbahnya ketutup sama jimat, Pak. Panik. Ketutup sama dia jadi panik dia gitu. Habis lagi panik ini kok bisa nyerang si Naya gitu. Terus ada sound itu kan double kill, multi kill, legend kali ya dia. Rampage gitu. Mati semua anggotanya. Jadi kalau terus kita ngomong sinematik ya, sinematografinya ya. Itu tadi adegan yang lu suka ya. Itu adegan yang paling ikonik bagi gue yang nggak masuk akal sampai gue pengen muntah gitu. Terus kita masuk ke sinematografi. Sinematografinya ini menurut gue agak setengah-setengah. Kadang ada saat dimana momennya bagus, ada kadang dimana terasa kayak kok biasa aja ya gitu. Soalnya gini ya, perlu diingat juga ini dari Netflix loh ya.
Iya, Maksudnya masuk di Netflix. Masuk di Netflix. Jadi dibeli sama Netflix, Dibeli habis sama Netflix. dari bioskop gitu. Jadi kalau orang mau nonton, lu nonton di Netflix juga Soalnya bisa. kan kita tahu Netflix itu guys, dia cuma milih film-film yang sinematografinya bagus. Sebenarnya gini ya. Ada apa nih sebenarnya? Jadi gini, kalau mau dibilang ya, kan ini mengangkat kultur, mengangkat suatu desa, keindahan alam. Kalau bisa, bukan mau banding-bandingin, tapi emang bandingin. Kalau mau lihat itu kayak Perempuan Tanah Jahanam tuh dapat suasana desanya dan Banyak. creepy-nya, maksudnya dia yang bikin merinding, dapat banget. Bahkan di film Hidayah yang bergaya sinetron pun itu juga masih dapat banget tuh. Itu di suatu desa gitu kan, nggak usah bilang kodrat lah, itu mah udah bagus banget. Dapat banget. Terus kalau mau masuk, mau lihat alamnya itu ya, sinematografi tentang keindahan alamnya itu Lampor Keranda Mayat. Mau tuh keren. Itu bagus. Walaupun ceritanya terbang-terbangan ya, gue ngeliat ketawa. Itu masih menghibur sih. Masih menghibur. Cuman dibandingin sama Lampor Keranda Mayat, itu sinematografinya untuk keindahan alamnya dapet gitu. Kalau ini nih setengah-setengah, setengah-setengah. Jadi kayak nggak berasa ada, kadang kayak nggak berasa ada di kampung gitu nggak sih? Padahal tuh kameranya udah bagus loh yang dipakai sama. Ya bagus. Sama film ini udah bagus. Ketimbang film Yasmin juga yang di film Kultur Tumbal Terakhir ya? Kultus Tumbal Terakhir ya? Ritual Tumbal Terakhir. Nah di situ kan dia bermain actingnya udah kayak gimana ya? Kita ngomongin acting ya. Jadi ini kita ngomongin sinematografi. Jadi sinematografinya sih udah bagus sebenarnya pada saat masuk di hutan, di goa, terus di alamnya tuh udah bagus, di rumahnya juga udah bagus. Cuman setengah-setengah, kenapa? Maksud gue tuh setengah-setengah kok nggak diambil yang lebih angle-nya lebih bagus. Dari jauh. Jadi mungkin pada saat pengambilan gambar tuh kayak memaksakan, misalnya kayak, wih alamnya nih lagi nggak indah nih, tapi tetap dimaksain, tetap diambil juga gitu. Ya udah, gitu aja gitu. Jadi kadang gitu. bagus, kadang enggak ya. Terus kayak masuk lagi nih kan, masuk ke sinematografi kan, tentang kebudayaannya. Di situ kan kebudayaannya mbahnya bilang, Ayu yang bilang ya. Kayaknya dari Jawa. Ayunya bilang di sini paling bagus berasnya katanya. Berasnya di sini paling bagus sampai dibawa ke daerah lain kata dia mungkin gitu ya. Tapi di situ mereka banyak makan daging. Ada situasi ada penggambaran kalau mereka makan daging, terus motong-motong daging. Mbahnya Ayu semua pemakan daging karena kolesterol satu kampung. Kenapa nggak ada lontong? Soalnya gini ya, lagi motong daging, mbahnya motong daging kayak daging rendang, daging potong-potong. Terus diambilin satu-satu, terus dilihat kan, bagus gitu. Itu mungkin kebudayaan dia lagi saat memasak memperhatikan daging. Harusnya dari olahan dari beras, tepung beras, kue beras, sake dong, soju ya Pak ya. Jadi ya kalau gue, terus ada juga yang pada saat itu pada tepuk tangan. Ada juga pada saat Ayu lagi motong-motong daging, itu maksudnya apa? Mungkin dagingnya daging manusia kah atau gue udah berpikir kalau ini daging bapaknya nih. Bapaknya kan jenazahnya hilang, jadi daging batang dipotong-potong begitu. Mungkin ada scene kanibal di situ ya yang kita miss gitu. Sinematografinya bagi gue setengah-setengah. Ya gitu deh. Terus kita masuk ke scene acting. Nah, gue langsung nanya aja, acting yang paling bagus ya? Yang paling gue suka itu actingnya Mian Tiara. Yang jadi orang gila ya? Iya, sebenarnya dia belaga gila. Sebenarnya dia belaga gila supaya nggak dikejar sama sekte itu kan. Tapi di situ padahal dia actingnya hanya beberapa menit aja itu bagus banget. Gitu. Dia sebenarnya nggak dapat skrip ya, nggak dapat banyak skrip. Iya, tapi di situ sekali muncul langsung diludahin itu kan langsung sih. Ada scene sebenarnya kan Mian Tiara tuh terakhir main tuh kan di film Pemandi Jenazah. Terus di film sama Agni Nihak tuh. Nihak juga ya, yang ada Tio Pakusadewo ya. Ada film apa itu judulnya? Itu film bagus sih. Mian Tiara tuh mainnya bagus di situ. Nah, tapi kalau gue ditanya acting yang bagus ya udah bintang utamanya lah ya. Ini yang gue paling aneh sama Yasamin Yasem. Yasamin Yasem ini kalau bagi gue nih ya, kan ada 3 film yang bisa gue bandingin. Satu apa? Si Mangku Jiwo Yasamin Yasem ya. Terus yang Dusun Pocong dia bukan sih? Yasamin Mangku Jiwo. Terus yang terakhir kita nonton Ritual Tumbal Terakhir sama si
Kultus Iblis. Ya, ini aja yang kita nonton ya. Mungkin masih banyak lagi yang kita nonton. Ini bagi gue yang paling bagus si Kultus Iblis. Di Kultus Iblis, setuju sih. Ini actingnya bagus, actingnya keren, actingnya dapat, actingnya all out lah ya, all out lah ya. Ya emang udah segitu kemampuan acting dia, tapi udah terbagus ini. Pada saat dia harus dialog sama orang lain, harus dialog sama Raka sama mbahnya, itu dapat. Kaget dia. Bisa nggak sih dia bilang saya nggak makan daging, dia nggak, adanya nggak makan daging, dia makan daging. Terus pada saat dia monolog itu dapat. Pada bisa saat dia jatuh ke bagus, kubangan itu untuk menangkap babi. Oh iya benar-benar, yang dia pas balik itu kepala orang ternyata. Oh iya, tuh dapat, kagetnya dapat. Bisa nggak dia terlihat bagus karena si pemeran Rakanya ini mainnya jelek sekali gitu. Siapa? Ali Idrus ya. Sebenarnya gini ya, ada yang bisa nggak sih kalau casting orang jangan lihat dari gantengnya? Ali Idrus, Fadi ya. Iya itulah. Gitu. Jadi ya sebenarnya gini ya Pak, kalau kita ngomongin soal acting, dimana kalau acting itu kan sebenarnya kita kan saling mengisi, saling memberikan atau saling menarik gitu loh ya kan. Dan saling mempengaruhi gitu. Mungkin nih si Mbak Yasamin ini nggak bisa mempengaruhi Fadi Alaidrus ya. Alaidrus ya. Fadi ya. Iya. Enggak Fadi lah. Iya. Alaidrus. Iya. Nggak bisa mempengaruhi si Fadi ini untuk actingnya lebih bagus. Jadi Fadi Alaidrus ini actingnya menurut gua sampah. Gitu loh. Maaf ya Mas Fadi ya. Soalnya gini Mas Fadi. Ganti profesi aja ya. Gini loh Mas Fadi, pada saat Mas Fadi harus marah, harus nangis lah pertama scene di mana Mas Fadi kan ayahnya meninggal. Itu gua akhirnya melihat gini, kayaknya si Fadi si Raka sama ayahnya lagi ada masalah nih. Tapi semasalah-masalahnya sama bapak, kalau ngeliat bapaknya meninggal nggak akan seperti itu. Gila loh, musuhnya terpukul banget atau kayak si Nayanya lah terpukul banget gitu. Nah itu scene itu ini ya acting pertama dia yang gue lihat. Terus acting yang kedua pada saat dia gini. Ini actingnya Alaidrus. Fadi Alaidrus ya. Pada saat dia ketemu gua gitu. Oh gua. Jadi pada saat si Nayanya kan bilang di situ kata orang warlock ya, kata warlock ada gua, warga lokal ada gua. Si Fadinya ngomongin, hah, di situ ada gua, gini, hah, di situ ada gua, gini loh ya, apa penglihatan gua yang salah ini kok dia seneng. Musiknya kan mungkin sutradara bilang, lu excited ya, tapi excitednya tuh dia ngomongnya tuh kayak, hah, di situ ada mall atau hah, jadi benar di sini ada mall, kayak gitu loh Pak. Jadi kayak menemukan sesuatu yang sangat membahagiakan. Sebenarnya kan gini ya, pada saat dia harus menemukan goanya itu kan ada di dalam mimpinya si Naya. Oke. Ada dalam mimpinya Naya. Jadi goanya gimana, bentuknya gimana? Kak, di sini ada goa. Hah, jadi benar di sini ada goa. Kok kayak ketawa gitu loh. Terus apalagi pada saatnya ada 3 berarti kan. Apalagi pada saat dia harus monolog. Oh iya, yang dalam goa juga ya, yang nyalain obor. Ketemu orang gila apa setan situ? Kagetnya gitu. Gitu, wah, epic sih. Dia kaget, gue ikut kaget juga lah acting gue. Kacau sih. Ini ketemu orang gila apa setan gitu loh. Jadi sebenarnya nggak salah sih itu orang gila. Jadi gue boleh ngomong nggak sih tentang para sineas gitu ya, baik itu produser, sutradara. Tolong deh kalau casting tuh kalian pilih-pilih, jangan hanya lihat karena gantengnya aja. Karena untuk bikin film yang bagus nih ya, cukup si orang ini ganteng aja udah nggak bisa lagi di 2024 Pak. Oh iya dong. Dengan di 2023 perfilman internasional. Kata Fadi itu 2023. Di perfilman internasional itu apa namanya? Oscar. Cannes yang itu di Cannes. Di perfilman internasional itu kayak kita lihat di Oscar. Begitu film Korea naik jadi nomor 1 terbaik, Parasite itu udah sah secara dunia kalau aktor-aktor ganteng, keren, gaya Tom Cruise tapi yang dia menonjolkan tampangnya itu udah nggak berlaku lagi pada zaman sekarang Pak. Gitu, gua rekomen. Jangan bandingin sama Parasite Mas. Nah gini, gua rekomen ya gitu. Jadi jangan pakai film orang ganteng, mendingan pakai DDOB aja. Ini film bakalan jadi rame sih. DDOB. Beneran. Gini loh Pak. Nih orang dipaksain main hanya karena dia ganteng gitu kan. DDOB kemarin nggak jadi caleg nih. Dia menutup rezeki orang-orang yang mungkin tampangnya nggak terlalu ganteng, main siapa tahu actingnya lebih bagus. Bukan karena dia menentang Ali Idrus. Tapi nggak ada DOB juga. Iya nggak ada DOB juga. Kadir bisa kan?
Jadi gini ya, maksud abang gua tuh jadi nggak hanya menampilkan tampang untuk main film. Ini udah berkali-kali nih soalnya Mr. Hans. Oh ya iya, kan, di film, kemarin di film Ritual Tumbal Terakhir ya kan, itu terus kan kayak ada Mr. udah Hans sama udah bau-bau kimchi gini nih, jadi kayak gini ya, kesel juga jadi. Mr. Hans itu namanya Domani ya, Brian Domani itu kan Domanini ya, Brian Domani. Jadi itu dia blasteran. Walaupun blasteran kan, tapi kan kalau actingnya kan nggak bisa. Susah. Terus yang satu lagi kan namanya siapa namanya Thomas siapa gitu. Di belakangnya ada Thomas. Jadi itu anaknya artis ya, anaknya artis Jeremy Thomas. Nah, maaf ya. Jeremy Thomas. Oh, anaknya Jeremy Thomas. Anjir. Jadi gini ya. Kok aktingnya gitu? Jadi gini ya, belum tentu kalau bapaknya bisa acting. Bapaknya bisa acting nih. Bapaknya bisa acting di sinetron anjing. Yang waktu itu main Ayu Asari. kena ini kan. Sama Ayu Asari. Gue ingetnya sinetron sama Ayu Asari Pak. Waktu itu SD kelas 2 gue. Jeremy Thomas main film kan yang digergaji pada. Oh, itu namanya lupa gue. Ya itulah ya, digergaji ya. Iya. Dia sama Sophia Latjuba kan gitu. Sama Sophia Latjuba. Jadi itu dia anaknya Jeremy Teti. Ini kita ngomong soal Jeremy Thomas. Terakhir. Hah? Jeremy Thomas. Jeremy Teti lah. Kalian googling ya yang nggak kenal sama Jeremy Teti itu. Jeremy Thomas ya. Pembawa acara berita terbaik. Jeremy Thomas. Jeremy Teti. Jeremy Thomas ya. Jadi kan maksud gua gini ya. Nggak semuanya itu anak artis actingnya juga bagus. Om Jeremy Thomas actingnya bagus sih Pak. Ih kalau main film drama dulu Pak, lagi gua kelas 2 itu sama Ayu Asari loh Pak. Gua akuin bagus banget. Yang mana sih orangnya? Yang agak Arab gitu, yang brewokan gitu. Oh iya. Thomas. Ternyata Ambon gitu ya. Nggak tahu dia orang apa ya. Pokoknya yang kayak Arab gitu loh. Jadi dia itu pokoknya dia anaknya namanya siapa sih? Alan mungkin yang jadi lawan mainnya Jasmine Yasem di film Ritual Tumbal Terakhir. Itu bagi gue actingnya ya sama kayak si Fadi gitu. Jadi di sini kalau menurut gue ya yang paling bagus actingnya itu adalah Jasmine Yasem. Di film ini nih. Di film ini entah kenapa nih kalau Mbak Jasmine Yasem video ini sampai ke FYP-nya Mbak Jasmine Yasem. Kemarin kan kita bisa nonton Mbak Jasmine Yasem. Tapi di sini Mbak Jasmine Yasem itu bisa introspeksi lah. Kok gua main sama si ini atau main di film ini menurut BNB emang siapa BNB katanya. Menurut ya kan kita kan masyarakat biasa ya Mbak ya. Netizen doang gitu. Waktu di Ritual Tumbal Terakhir Mbak jelek banget. Tapi pada saat di sini ya bagus. Kultus itu cukup lah. Mbak bagus keren dan ini kayaknya Mbak Jasmine Yasem mau main film lagi nih. Judulnya Temurun. Oh, sibuk ya tahun ini. Tapi kayaknya ntar bisa jelek lagi. Soalnya lawan mainnya kan Mr. Hans. Oh Tuhan, main lagi sama dia dong. Maaf ya nih Mas Brian Domani ini, gue nggak suka banget sama acting lu gitu. Ya, soalnya jadi kayak actingnya gimana? Lagi di film, ini bukan di film Kultus Iblis ya, di film Ritual Tumbal Terakhir. Kasihan dong Mbak Jasmine Yasemnya gitu. Iya. Ya kan? Ya kita nonton film Korea nih ya kan pemainnya tuh nggak semuanya malah kalau yang ganteng tuh jadi penjahat tuh film Korea nggak sih, film misteri paling enggak lah ya, bukan drama nih, bukan drakor nih, kita nonton film misteri horor itu yang main di karakter utamanya itu biasanya bukan yang ganteng-ganteng, malah yang ganteng itu jadi penjahat tuh di situ. Mungkin kita karena sebut aja semua judul misteri Korea. Mungkin kita karena actingnya keren. Mungkin kita mengarahnya ke film India kali Pak. Kan biasanya kan kalau film India kan kalau yang jelek kan udah pasti iya, mungkin gitu. Jangan kayak gitulah, udah dirubah aja lah. Maksain banget ini itu kan si kita Doman ini ya. main film ini. Oh, Brian Doman ini. Ya mungkin dia main film drama bagus kan, tapi nggak film misteri sama horor. Sorry. Kan, mungkin kita nggak nonton drama soalnya kan, kalau dia main drama ya monggo mungkin bagus ya kan. Mungkin dia main film juga di Jerman. Film. Ya, kita langsung ngomong soal itu tadi acting ya. Jadi kita sekarang ngomong soal gimana sih horornya atau ceritanya, soalnya ini kan notabene-nya horor nih, Kultus Iblis nih. Ya kalau menurut gua nih ya, menurut gua ini nggak serem-serem banget.
Soalnya gini ya. Nggak serem-serem banget apa nggak serem nih Pak? Nggak serem banget gitu, nggak serem banget sekali. Berarti ada seremnya ya? Nggak serem banget, nggak serem-serem banget. Lucu lah. Jadi menurut gue gini ya, Kultus Iblis ini kan tadi kan gue sama Mas Pin bilangnya kan kalau ini nggak semua horor itu harus ada hantunya. Nih yang gue mau ingetin nih ya, boleh ada hantunya atau ada setannya, boleh, tapi harus di setup dong. Nih kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue nih di BNB, kalau mau ngeluarin hantunya itu harus ada setupnya, misalnya jump scare, jump scare, atau creepy, atau suasananya benar-benar bikin merinding, atau apaan tuh, munculnya tuh diem-diem tapi kita ngeliat apaan tuh. Kita kasih contoh aja Pemandi Jenazah, soalnya bagi gue Pemandi Jenazah nih 8,9 atau 9 sekarang, soalnya masih ada di bioskop. Jadi gini, kalau di Pemandi Jenazah itu jump scare-nya dapat banget, soalnya setupnya itu bagus. Setupnya dulu dari awal bagus, dapat tuh, setupnya dapat. Terus kalau kita itu kan hantu, keluarnya hantu dikeluarin tuh hantunya pada saat diiringi masuk ke scene jump scare. Kalau ngeluarin hantu masuk ke scene creepy di Pemandi Jenazah juga ada pada saat si setannya itu ngintip ibu anak yang gini di balik pintu. Blur, bener-bener suasananya itu creepy banget, itu dapat. Nah kalau mau nongolin hantunya itu nggak pakai jump scare atau creepy, itu biasanya konsepnya metodenya 2010 ke bawah. Dari 2000 itu bisa dibilang apa namanya tuh eranya The Ring sama Sadako sama si Ju-on ya kan, Sadako lah ya, Sadako tiba-tiba muncul. Itu juga masih bagus Pak kalau mau scary, tapi bener-bener yang setupnya itu bagus. Jadi gini ya, nggak pakai jump scare, si setannya ini muncul tapi nggak pakai jump scare, itu nongol aja. Nah film yang gue mau ngasih contoh ini adalah setannya nongol nggak pakai jump scare, nggak pakai creepy. Jadi ini judulnya ini Diambang Kematian. Setannya tuh iblis Pak, kambing gede. Tiba-tiba ada di jalan, tiba-tiba ada di belakang anaknya. Anaknya tuh udah bentuknya gitu kan. Itu kemunculannya itu scary. Nah di sini kata yang tadi influencer di YouTube bilangnya gini, jump scare-nya banyak nggak dapet. Ini sebenarnya sutradaranya gue nggak ambigu ya, gue nggak tahu niat sutradaranya ini nongolin hantunya ini pakai jump scare atau scary atau ditongolin aja kayak si Sadako nongol di The Ring ya, tiba-tiba nongol gitu. Soalnya yang lagi di gua nggak ada jump scare sama sekali. Terus yang sama Naya pada saat Nayanya pakai pocong mimpi tiba-tiba ada di kakinya nggak pakai jump scare sama sekali. Jadi kita harus mendefinisikan dulu, menentukan dulu jump scare itu seperti apa, scare itu gimana gitu. Jadi gini, kalau scary itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya. Nongol aja tuh setannya. Nongol aja. Kayak film Susana zaman dulu. Tahun 2000-an juga masih lah. 80-an ke 2000-an sampai ke 2010 mungkin bagi gua ya. Sadako sama Kayako tuh. Saya dulu Sadako versus Kayako. Ju-on. Nah, tuh setannya muncul. Ju-on versus The Ring. Muncul, nggak usah pakai setup jump scare, nggak usah pakai setup creepy. Itu bukan jump scare. Itu bukan jump scare. Jump scare kayak gimana, Bro? Kalau jump scare itu pakai setup. Setup. Mulai dari angle-nya, mulai dari sinematografi ya, mulai dari angle-nya, mulai dari back sound-nya, itu udah ada. Contoh, ada satu scene, dia ngeliat ke sini nggak ada, ngeliat ke sini nggak ada, ngeliat ke sini nggak ada, begitu ngeliat ke sini, boom, kan setup. Di film Pemandi Jenazah banyak banget, kalau kalian pengen tahu. Mbah Hadra Daeng Ratu itu udah bikin 2 film yang bagi gue jump scare-nya dapat. Yang pertama itu adalah Jaga Pocong sama Pemandi Jenazah. Dapat Hadra Daeng Ratu. Emang kalau kita bukan mau bandingin, tapi kalau gua mau omongin soal sutradara, yaitu sutradara Joko Anwar. Joko Anwar ini emang bukan minim, tapi emang zero jump scare. Emang konsepnya nggak pakai jump scare. Emangnya nggak pakai jump scare. Cuman ada beberapa video, ya beberapa film Joko Anwar, bukan video, beberapa film Joko Anwar itu creepy-nya dapat. Bagi gue creepy-nya dapat. Jadi spesialis ya, creepy. Perempuan Tanah Jahanam. Terus
sama Perempuan Tanah Jahanam sama The Mother. Mother untuk HBO ya. Untuk HBO. Betul, film internasional. Bagi gua kalau Pengabdi Setan gimana ya? Itu mau dibikin creepy terus Mas Joko Anwarnya juga kayaknya agak setengah-setengah. Jadi maaf nih Mas Joko Anwar, kesini-sininya Mas Joko Anwar tuh mesti lihat nih perkembangan yang diseremin sama orang gimana. Betul sih sekali. yang soalnya kan yang namanya kayak gitu gini ya, kayak sebuah genre kayak komedi atau action atau horor ini berkembang sininya nih. Bener, gitu. berkembang. Ke tahun-tahun ke depannya tuh berkembang Yang gitu. di masa lalu 10 tahun 20 tahun lalu dibilang serem, bisa jadi di 2024 ini jadi nggak serem. Kayak tiba-tiba kayak film Reva Guna-Guna, maaf ya Mbak Reva Guna-Guna, Mbak Angel Karamoy, tiba-tiba ada setan yang ngerangka-ngerangka gitu. Kalau zaman sekarang dibikin ya lagi zaman Reva Guna-Guna juga udah nggak bagus-bagus amat. Tiba-tiba Mbak Reva Guna-Guna ngomong, kamu dibayar berapa? Anjing, lu dibayar berapa? Bangsat, setan bisa dibayar berapa segala. Jadi itu maksud gua kayak gitu. Makanya tadi pas gua nonton, bener nih kata si Mas Pin ya, bener kata Mas Pin, jump scare-nya filmnya kayaknya pembuatannya setengah-setengah. Terus ada juga yang bilang, dia bilang juga kok kayaknya conclusion-nya, penyelesaiannya itu terburu-buru gitu. Emang benar terburu-buru. Cuman gini ya, kalau mau dibilang ini filmnya sutradaranya pengen film Kultus Iblis ini ada jump scare atau scary doang, itu gua nggak tahu gitu loh Pak. Menurut lo? Jangan-jangan begini bro, dari awal konsep filmnya itu emang nggak ada, bukan jump scare yang dia buat. Scary doang? Scary gitu. Malah lebih parah, mungkin orang itu orang gila Pak, bukan setan. Soalnya scene terakhir di mana saat anak-anak itu dipotong sama terakhirnya flashback kebetulan ya? Bukan. Ya, enggak ada ya? Oh iya, flashback Kan yang dimakan bayi kan? Yang dipotong-potong bayinya itu, potong ya bayinya ya? Iya kan jatuh sama mbahnya ya, mbah Semok itu ya. Mbah Semok itu dipotong-potong terus dikasih makan ke setan itu. Setan itu kemunculannya tidak memakai efek, tidak memakai nggak pakai creepy, nggak pakai setup apapun, tiba-tiba muncul kayak orang gila cuy. Jadi ini gimana nih? Ini setan ini hantu kah, jin kah, atau orang gila yang ada di gua gitu. Kita nggak tahu loh Pak. Kita nggak tahu. Jadi kalau menurut gue dari awal juga gue setuju kalau dibilang film ini dari awal nggak ada jump scare-nya. Mungkin scare maksudnya, tapi bukan jump scare. Jump scare tuh bikin kalian kaget gitu kan kayak gitu. Tiba-tiba lagi tenang, maksudnya itu gitu. Tapi kalau scare ya dia kan ada terus gitu. Lebih lama takutnya. Kalau jump scare cuma berapa detik doang. Ya bagi gua untuk sekarang Bahadra Daeng Ratu lah ya. Bahadra Daeng Ratu sekarang yang megang masih. Ini tapi ada pesan untuk Bahadra Daeng Ratu. Bahadra Daeng Ratu, jangan kalau mau casting atau mau kerjasama jangan ngelihat artis, jangan ngelihat ketenaran mereka, soalnya mereka belum tentu bisa acting atau apa. Jadi kemarin ini Mbak Bahadra Daeng Ratu kan pakai kolaborasi sama itu kemarin ya, dulu ya Pak. Tapi kalau di Pemandi Jenazah ini kan Bahadra Daeng Ratu itu kan pakai Jenner Mahesayu, Agni Nihak, terus si Mbak yang tadi banyak nih tuh yang itu juga ya. Yang tadi nih ada banyak banget di Pemandi Jenazah, dan Pemandi Jenazah tuh sampai sekarang masih ada di bioskop. Betul sekali. Hebat Bahadra Daeng Ratu. Jadi resepnya jangan dirubah ya. Resepnya jangan dirubah. Ya selamat juga sih buat Bahadra Daeng. Lu kita bahas film apa? Jadi kita langsung aja ke sesi rating. Rating ya. Kalau buat gua sih kayaknya ini overall ya? Overall ya? Overall ya. Filmnya sebenarnya nggak hancur-hancur banget karena biar gimana juga udah masuk ke Netflix. Kalau dari gua 4,5 aja deh. Dari 10. Gitu. Karena memang gua nggak dapat apapun dari sini karena udah cerita juga nggak original. Terus banyak hal-hal scene yang mungkin mau dibikin disturbing tapi nggak dapet, mungkin maksudnya jump scare tapi kayaknya lebih kayak ke scare, jadi kayak takut juga enggak, nikmatin cerita enggak, actingnya yang bagus cuman 2 orang gitu, 4,5 aja. Siapa mbahnya sama mbahnya sama yang Mian Tiara. Mbahnya ini bagus banget tuh acting lu, keren. Apalagi yang lagi Serangan Fajar mbahnya ya? Serangan Fajar. Itu gimana Pak kalau rating? Apakah Bapak akan lebih rating? Memberikan rating yang lebih bagus? 1. Jadi menurut udah gua masuk Netflix loh Pak, gimana nih? Gua kan gua bukan yang punya Netflix. Oh iya, oke lah. 1. Jadi bagi gua ya kalau
Jadi Netflix segera keluarkan film ini dari sini. Soalnya gini, Takutnya reputasi soalnya Netflix intinya rusak. aja deh, intinya kan kultus iblis. Iya. Berarti kan ekspektasi kan, apa namanya, bukan beyond expectation, Below ya. below expectation. Gue kan kayak, gue bukannya suka ngebanding-bandingin sih, tapi emang pada saat ini emang gue harus ngeliat yang lebih ini. Betul. Kalau gue Dan pengen itu jadi lebih baik. pengen ngomongin soal film kultus, berarti kan gue ngomongin film yang ada kultusnya seperti Diambang Kematian. Itu benar-benar kultus kan. Ini kan benar-benar iblis yang nongol kan, kambing. Setan kambing. Oh, iya, bener. Dan danannya tuh bagus, Pak. Kambing. Kultus iblisnya yang mana ya, Pak? Yang keluar dari Ini kan kita ngomong soal itu, Yang makan kita itu ya? bukan ngebandingin. Cuman kalau di film Diambang Kematian benar-benar kambing, dia nongol, badannya gede, hampir naik ke atap-atap, terus Iya. pas pegang pundaknya terus prak, terus matinya yang anaknya tuh gitu loh, Pak. Iya, Mati kan tahu. bener-bener kayak gimana gitu kan. Kalau ini kan kultus iblis, Creepy banget. tiba-tiba bentuknya kayak orang gila. Nah, gimana gua nggak ngasih Harusnya satu gitu. kultus orgil. Walaupun gua suka sama Mbak Yasemin Yasem ya, gua tetap suka sama Mbak Yasemin Yasem ya. Untuk dia film ini emang oke, tapi nggak berhasil ngangkat jadi I'm 2 lah. your fans. I'm your fan sampai 1, Pak. Coba diralat dulu lah, dinaikin kan dulu lah. overall, maksud gua overall. Dinaikin. Overall. Gila, kalau nggak ada Mbak Yasmin berapa nih? 0, Yang gua nggak nonton. Gua nggak tonton apa. Saya boleh ralat rating nggak? Boleh ralat rating nggak boleh. Tadi Bapak ngebela Netflix soalnya. Enggak, lagi mbahnya juga bikin ratingnya jadi 3 sampai 3,5. Oh, nambah. Oh. Katrol. Tadinya 1, Katrol. 3. Padahal udah nggak naik kelas ya, Pak. Mbahnya itu nambahnya. classy banget gitu, kayak apa? Classy. Classy itu slay banget mbahnya. Slay. Slay. Gila, epic. Anjing lagi bisikin. Buka bajunya. Kalau menurut gua buka bajunya. Terus dipegang gitu ditanya. Wah, mantap banget. Hampir gua bakar. Ini mau bulan puasa ya. Iya, bahaya. Film kultus iblis Bahaya parah. banget. Jangan nonton siang-siang tuh. Jangan. Padahal tuh nggak ada apa-apa loh, Pak. Jangan nonton Cuman deh. kayak gitu aja. Jangan nonton. Padahal cuman kayak gitu doang, mbaknya juga kayaknya bukan mbaknya deh, kayaknya yang lagi acting itu. Sebenarnya dari belakang rambutnya panjang gitu loh, Pak, ya kan. Ya gitu aja kita nge-review film kultus iblis yang iblisnya orang gila. Iya. Jadi ini kultus orgil atau kultus orgil, iblis gitu. gitu. Nggak ada iblis-iblisnya ya. Nggak ada iblis-iblisnya. Ya ntar kita ketemu lagi ya. Ya kalau kalian mau komen di bawah, Bang, lu review film ini, Bang, udah lewat film ini, Bang, lu review ini, Bang, ada di Netflix, boleh. Atau Bang, lu jangan gitu-gitu banget dong, filmnya bagus juga nonton, ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Ini kan kita bikin tentang versi kita. Bang, gua ini, Bang, suka banget, Bang, sama Fadi Ali terus, Bang. Ya, apa-apa. Tapi kan menurut lu silakan ngefan, menurut gua kan actingnya gitu kan. nyampah banget ya. Iya, Dan kita nggak sendiri dong, gitu. kasian banget si Mbak Yasemin Yasem. Dan bukan kita cuma yang bikin review. Tapi Mbak Yasemin Yasem, lawan actingnya jelek begitu, tutup all out ya. Iya, hebat sih, besar. Tapi gua ngasih 1 ya. Ya udah lah ya. Dan kita ketemu lagi ya di review-review film lainnya. Dan di Bagus Nonton Barang ini ada konten di shortnya itu Ya. reaksi trailer Baru nih, sama 2024 nih. list Nanti gua bakalan bikin top list. top list. Gua nggak tahu mau 5 5 apa. top list Ya 5 atau 7 ya. Ya jangan Jadi dikit-dikit kayak- Bang katanya. Banyak banget Bang acting yang sampah, lu bikin aja Bang katanya. Jadi pokoknya Bagus Nonton Barang nih bakalan bikin banyak konten ke depannya. Jahat banget ya. Nah, 5 acting sampah di film ini. Cuma acting sampah nanti kita bikin deh. Kalau kalian banyak request di bawah ya, komen aja kita bikin deh gitu. Gue sih berani gitu. Yang komen yang tadi kita omong gitu. Gue berani. Tahu aja lu kata gitu. Ya udah ntar kita ketemu lagi dengan gua Odo Dan gue Rama Sips. di Bagus Nonton Bareng.